Halo Rek, Assalamualaikum. Baik lagi dengan Devi Ukron di sini. Nah, Rek, kemunculanku kali ini itu sebenarnya terinspirasi dari Dokter Tirta. Bor-borku sekalian, saya kasih tahu teman-teman. Kenapa terinspirasi dari Dokter Tirta? Karena beberapa hari sebelumnya itu aku sempat berpikir, apa ya yang bisa kita lakuin, hal sederhana apa ya yang bisa kita lakuin di keramaian masalah corona yang kayak gini. Nah, dari beliau mulai viral di Instagram dan memberikan edukasi kepada followersnya, akhirnya aku berpikir kita semua itu bisa melakukan itu gitu loh. Memberi pemahaman ya yang kita tahu, yang pastinya dari informasi yang jelas, bukan dari hoax ya, nggak menyebarkan hoax lah istilahnya. Dari hal-hal sepele aja deh, karena ternyata hal-hal sepele itu nggak semua orang pun tahu gitu loh. Jangan kecil hati kalau misal followers Instagramku cuma 400, 500, nggak apa-apa, aku juga cuma 1000 sekian gitu loh. Tapi menurut aku ini hal yang penting yang bisa kita lakukan. Nah, di video kali ini aku mau memberikan beberapa, menurut aku ya, edukasi lah untuk followers aku yang ada di Instagram ataupun orang yang sudah subscribe aku, meskipun subscriberku 100 saja belum nyampe. Tapi nggak apa-apa. Nah, menurut aku yang penting, yang nomor satu yang bakal aku bahas di sini adalah masker. Masker ini banyak berita yang simpang siur ya di luar sana. Sekarang tuh banyak banget orang yang nyari masker yang merek Sensi dan lain sebagainya, dan semua orang pengen pakai masker. Padahal menurut anjuran WHO itu orang yang membutuhkan masker itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang sakit. Kenapa di video sebelumnya aku kalau keluar pakai masker? Karena aku waktu itu batuk, dan aku batuk tuh udah beberapa hari. Nah, itu bersin sedikit juga sih, jadi makanya aku kalau keluar pakai masker ya. Bukan ini pembelaan ya, tapi memang itu pemahaman yang aku tahu dan aku mau membagikannya untuk teman-teman semua. Terus yang kedua, tenaga medis. Waduh, kalau lihat beritanya yang udah beredar di mana-mana itu sekarang kasihan banget ya tenaga medis itu. Dengan lonjakan orang yang positif corona sampai hari ini itu 686, waduh, tenaga medis tuh kerjaannya itu udah jor-joran banget. Dan banyak juga tenaga medis yang juga akhirnya kena positif corona karena memang disayangkan alat bantu dari rumah sakit tersebut tuh nggak memadai. Nah, mereka itu yang dianjurkan pakai masker. Dan yang ketiga adalah orang yang beresiko. Orang yang beresiko ini memang agak rancu sih, tapi menurut aku adalah kayak misalnya polisi, tentara, shopkeeper, ojol, intinya orang-orang yang pekerjaannya itu masih ketemu dengan banyak orang kayak gitu. Jadi kalau misal, ini bukan mendiskriminasi ya, tapi menurut aku kalau misal orang pegawai kantoran nih, dia datang ke kantor, langsung masuk ruangan kantor, ya kan? Setahu aku ruangan kantor ya memang macam-macam sih, tapi kalau yang di hotel itu misal di bagian marketing itu cuman ada beberapa orang. Nah, itu dia ntar selesai kerja langsung pulang pakai mobil pribadi pulang. Aku rasa itu dengan cuci tangan itu cukup ya. Istilahnya gini deh, saat ini tuh masker itu sudah langka. Oke, kalau misal kemarin nggak langka dan harganya tuh nggak menjulang tinggi, semua orang mau pakai masker itu nggak masalah. Tapi di keadaan yang seperti ini, aku rasa kita bisa menanggulangi dengan cara yang lain, misalnya cuci tangan. Nah, itu ya pembahasanku tentang masker. Terus yang kedua adalah stop jangan nimbun hand sanitizer. Karena sebenarnya hand sanitizer sama kita misal cuci tangan pakai sabun dan air, itu lebih bersih pakai sabun dan air gitu loh. Jadi memang aku jujur ya, aku pribadi juga punya satu hand sanitizer. Tapi seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, hand sanitizer itu aku taruh di dalam mobil kalau misal aku nggak menemukan wastafel untuk cuci tangan yang pakai sabun gitu loh. Jadi kalau selama aku masih menemukan wastafel untuk cuci tangan dan tetap pakai sabun,
aku tetap pakai sabun gitu. Jadi nggak perlu aku langsung beli satu box hand sanitizer terus aku taruh di rumah karena memang harganya mahal banget gitu. Jadi mungkin bisa dipakai untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Contoh nih, ada ojol yang pinter banget. Sekarang ada ojol yang beli hand sanitizer ditaruh di motornya. Jadi penumpang yang naik itu terus sekarang setiap mau turun atau setiap mau naik di motornya dia itu harus pakai hand sanitizer dulu. Nah, karena dia kan nggak mungkin nyediain air, bawa air kemana-mana, bawa ember. Nah itu ya untuk hand sanitizer. Terus yang ketiga adalah anak muda kita. Kemarin tuh sempat beredar ya, anak muda itu nggak terlalu bisa kena virus corona, itulah istilahnya. Karena imun tubuh kita tuh kuat. Terus akhirnya bermunculanlah artis-artis muda yang dia juga suka olahraga dan dia kena corona. Karena intinya virus itu bisa mengenai siapapun. Jadi jangan mentang-mentang kita anak muda dikasih liburan terus malah libur hangout kemana-mana. Nah yang harus kita pikirkan adalah orang tua di rumah. Misal nih, bapak ibu kalian nggak ngapa-ngapain di rumah, udah jenuh lihat TV aja, jenuh gitu, terus kita hangout nih, terus pas pulang ke rumah kita tuh bawa virusnya itu. Oke, kita sehat-sehat aja, tapi kita tetap bisa menyebarkan virusnya itu, kita tetap bisa jadi inangnya. Kasihan tuh orang tua di rumah ya kan. Nah kayak gitu guys. Terus selanjutnya yang keempat tentang karantina. Jujur aku sebelum melihat penjelasannya dari dokter Tirta juga aku takut gitu kan, waduh karantina gimana gitu kan. Nah ini aku menyampaikan aja seperti yang beliau sampaikan gitu ya. Jadi gini, imun tubuh kita waktu kena virus itu guys, dia itu akan menyerang, melawan virus yang datang. Kayak iklannya di Yakult itu kan. Nah dia waktu ada virus yang masuk dia menyerang, dia fight back. Nah kayak gitu juga imun tubuh kita. Jadi imun tubuh kita itu sudah diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna gitu ya. Dan dia akan menimbulkan misal demam dulu nih, tapi itu harus didukung dengan kita bed rest di rumah selama 14 hari. Jadi kalau dikasih liburan jangan malah pergi-pergi pulang kampung guys. Tapi dengan note ya, itu untuk orang-orang yang memang mempunyai pilihan untuk tetap stay di rumah. Karena aku tahu juga nggak semua orang dengan pekerjaannya, dengan masalah perut bisa memilih untuk tetap stay di rumah. Nah jadi 14 hari kita bed rest di rumah itu biar imun tubuh kita tuh fokus untuk menguatkan diri buat nanti menyerang virus yang bakalan datang ke tubuh kita. Itu dia butuh waktu untuk menguatkan diri untuk melawan virus corona itu tadi, kalau misalnya kita tertular atau gimana gitu. Terus fungsi lainnya juga dengan kita berdiam di rumah itu untuk membantu tenaga kesehatan biar mereka tuh bisa fokus dengan orang-orang yang benar-benar sudah positif, dengan orang-orang yang sakit. Karena negara kita saat ini itu nggak cuman masalah corona aja, ada demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi kalau misal kita masih nyepelein, masih main-main, keluar-keluar dengan tujuan yang tidak jelas, masih hangout, masih ke warkop, masih ke wedangan, kasihan sama perawat-perawat. Mereka udah bekerja dengan jam yang lebih, kita santai-santai guys. Respect buat orang-orang yang gak punya pilihan. Aku juga seminggu yang lalu gak punya pilihan karena memang ada beberapa job yang harus tetap aku jalankan. Itu tuh rasanya aku tuh keluar tuh jujur memang agak takut ya. Lihat orang batuk, apalagi perawat yang dia itu memang setiap hari kerjaannya ketemu dengan orang sakit, bisa dibayangin. Nah terus yang kelima, jangan panik.
jangan apa-apa corona, ntar batuk sedikit corona, pilek sedikit corona. Waduh. Karena guys, dengan kepanikan kita itu membuat imun tubuh kita tuh turun. Karena pikiran itu memang mempengaruhi banget ke kesehatannya kita. Jadi kalau bisa memang jangan panik. Aku kemarin waktu batuk dan flu, itu waktu tetap dekor keluar tuh banyak sih dilirikin orang gitu, wah mbaknya batuk, mbaknya flu gitu. Cuma nih aku tetap meyakinkan diri enggak corona guys, meskipun sedikit takut. Nah terus akhirnya aku periksa ke dokter spesialis paru-paru di salah satu RS di Solo, yang dikasih obat dan sekarang udah mendingan gitu. Terus gimana dengan di rumah aja tapi biar nggak terus-terusan memikirkan corona gitu, meskipun memang sekarang lagi rame-ramenya corona. Ya kalau aku sih menanggulanginya baca beritanya mungkin 1, 2, 3 kali gitu ya, tapi selebihnya cari kebahagiaan lah. Apa sih yang simpel gitu, hobinya kalian apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Aku jujur aja suka banget sama BTS, dan aku lihat videonya mereka terus aku bisa happy tuh kerjain hal-hal simpel kayak gitu aja. Nah terus selanjutnya yang keenam, ini nih yang paling penting menurut aku selain masker tadi, masalah call center. Aku tahu ya kita semua tuh panik. Mungkin ada orang-orang yang pengen segera memeriksakan dirinya, waduh misal batuk sedikit atau pilek sedikit, aku corona apa enggak nih gitu kan. Tapi kita tahu guys, apalagi di Solo ya, itu sudah ada beberapa rumah sakit tambahan untuk rujukan corona, tapi itu tetap belum bisa menampung keseluruhan gitu loh. Nah untuk nanggulanginya gimana? Pakai call center atau website yang disediakan di wilayah kota kamu, contohnya nih. Nah ini ya contohnya, ini yang di Solo ya. Ini Jateng sih, Jateng juga bisa. Nah ini kalian bisa, ntar linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Ini bisa kalian klik. Nah terus nanti di situ tuh kalian bisa ngisi gejala-gejala apa aja yang kalian rasakan. Nah terus nanti ini contoh dari aku. Nah, terus ini hasil dari yang aku cek itu, disarankan untuk menghubungi RS terdekat karena memang waktu itu aku batuk tapi nggak pilek dan nggak demam. Akhirnya aku periksa ke salah satu RS di Solo, langsung ke bagian spesialis paru-paru dan akhirnya diberi obat. Jadi itu untuk apa? Di dalam dunia kedokteran itu ada metode kedokteran yang disebut triase. Dan itu ada 4 pita, ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Memang aku bukan orang kedokteran ya, tapi aku kemarin mendengarkan tentang ini. Jadi merah itu untuk yang kritis, kuning itu untuk yang segera ditangani, untuk yang segera ditangani. Tapi belum begitu kritis. Yang hijau itu untuk yang masih bisa jalan, dan yang hitam itu untuk yang meninggal. Kemarin waktu awal bulan ini ibuku juga sakit, terus aku bawa ke salah satu RS, sama dengan kalian mungkin ya, dengan orang umum lainnya mungkin ya, dengan orang awam lainnya. Aku juga mikir, kok ini nggak segera ditangani sih, waktu itu barengan dengan pasien lain yang dia itu kejang-kejang. Nah mungkin dokter pakai ini, siapa dulu nih yang harus ditangani gitu. Jadi jangan merasa kita itu nggak diutamakan. Waduh, aku udah mau periksa corona tapi kok malah disepelekan kayak gini. Itu bukan disepelekan, tapi kalau semua orang itu ditampung di rumah sakit, bisa jebol guys rumah sakitnya. Jadi yang di RS itu benar-benar orang yang urgent. Memang orang awam kayak kita itu nggak terbiasa dengan hal ini ya, karena di Indonesia sendiri tuh SOP kayak gini tuh nggak diterapkan dari awal. Jadi ya maklum aja kalau kita itu bingung. Nah terus yang paling penting lagi adalah stop nyalahin pemerintahan. Gini ya, menurut aku mengkritisi itu boleh, tapi bukan nyalahin.
kita di saat yang kayak gini itu mendingan mikir apa yang bisa kita lakukan gitu. Hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya ini, aku terinspirasi untuk memberikan informasi, mendistribusikan informasi kepada teman-teman yang mungkin belum paham, atau misal nanti ada teman-teman yang mau nambahin, boleh di komen bawah gitu ya. Nah, kita tuh harus lebih berpikir apa sih yang harus kita lakuin. Contoh kecil, jangan nimbun masker, atau bisa ngasih masker ke ojol. Kenapa aku selalu menekankan ojol? Karena menurut aku, ya menurut orang lain mungkin beda-beda ya, tapi menurut aku ojol ini sangat membantu mengefisiensikan kerjaan kita gitu. Contoh lainnya nih yang mudah nih ya, yang gampang ya, kita kan nggak bisa kemana-mana nih. Bisa sih, tapi maksudnya lebih baik kan diam di rumah. Nah itu kita bisa order mungkin makanan lewat GoFood, tapi nanti waktu udah kebeli bayarnya pakai GoPay ya, tapi jangan pakai tunai. Itu bisa kita chat ke abangnya, Pak itu nanti makanannya buat bapak aja. Mereka tetap dapat orderan guys, dan kalian tetap bisa bantu untuk makan siangnya mereka. Karena nggak sedikit juga ojol tuh di waktu jam siang, tapi banyak yang bilang mereka belum sarapan. Nah itu hal kecil yang bisa kita lakukan daripada kita nyalahin doang gitu loh. Misal kamu nih punya hubungan sama orang, oke lah tetap harus sama itu, daripada nyalahin misalnya, kamu kok gitu terus sih, kamu kok gitu terus sih. Nah kita kan harus lebih mencari solusi lah, gimana nih, kita harus gimana biar kita tetap bisa jalan bareng. Menurut aku sih kayak gitu. Karena menurut aku justru dengan adanya virus corona ini itu membuat kita seluruh Indonesia tuh harusnya bersatu guys. Jadi menurut aku stop untuk nyalahin dan apa yang harus kita lakukan gitu. Karena menurut aku nih ya, virus corona tuh kayak alien gitu, invisible man yang gak kelihatan, musuh negara yang gak kelihatan gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus bahu-membahu untuk menanggulangi ini. Karena kalau misal kita lihat lagi nih, istilahnya hikmahnya ya, dari virus corona ini, yang pertama menurut aku menyadarkan kita pola hidup sehat. Itu self reminder juga sih buat aku, karena memang sebelumnya wah pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang juga mageran ya, istilahnya yang dipikirnya kerja, lupa sama pola hidup sehat, makanan fast food di luar, beli yang cepet-cepet lah. Orang sekarang kan pengennya intinya yang fast yang cepet. Nah itu mengingatkan kita kembalilah istilahnya untuk pola hidup sehat. Tapi dengan aku ngomong kayak gitu, pasti masih ada juga nih haters yang bilang, lah nyatanya NBA sama pemain sepak bola itu masih kena corona. Siapa yang bilang kalau dia nggak bisa kena corona guys? Semua orang tuh bisa kena sama corona, cuman bedanya adalah imun tubuhnya itu kuat atau enggak. Mungkin bisa dibandingin ya, orang-orang yang imun tubuhnya kuat, kayak salah satu artis cewek kemarin, Andrea siapa ya, lupa namanya, itu kan dia sering olahraga kan, terus dia kena corona, dia masih sehat lah, dia masih bisa bikin status, dia masih bisa senyum-senyum kayak gitu. Tapi beda dengan orang yang imunnya itu nggak kuat, ya udah akhirnya lemes aja di tempat tidur. Nah itu bedanya. Terus hal positif yang kedua menurut aku adalah kita itu diingatkan kembali bahwa pentingnya mencuci tangan. Nggak cuman kalian, aku juga, maksudnya mengingatkan untuk diri sendiri. Dan permasalahan corona ini menurut aku juga sebenarnya momen untuk membuat kita semua negara Indonesia itu bersatu untuk melawan si alien ini. Menurut aku ini kayak alien ya, invisible man, karena dia musuh yang gak kelihatan. Yang aku harapkan memang para influencer atau orang-orang yang mempunyai kekayaan yang lebih itu membantu kita-kita yang kekurangan, istilahnya seperti itu. Sebenarnya dari masalah ini juga ada beberapa hal positif. Yang pertama, kita bakalan lebih sadar tentang pola hidup sehat, termasuk aku pribadi. Misal menjaga pola makan, terus jam bangun, jam tidur, jangan sampai kekurangan waktu tidur, gitu-gitulah. Terus yang kedua, mengingatkan kita bahwa cuci tangan itu penting. Karena
ya gimana ya, banyak lah orang yang paling misal nih habis makan pakai tangan, cuci tangan pakai air doang nggak pakai sabun, paling udah bersih. Nah, karena kita tuh terbiasa dengan hal yang santuy. Santuy itu boleh bro, tapi untuk hal-hal yang gimana ya, yang harusnya tetap untuk kebersihan tuh menurut aku ya setelah adanya ini nggak bisa santuy sih kita. Nah ini mengingatkan kita kembali ya untuk cuci tangan tuh ternyata penting gitu. Terus yang ketiga, menyadarkan kita tentang kebersihan. Ayo siapa ngaku kalau misal ingusan nih ngelapnya tuh nggak pakai tisu guys, tapi pakai baju short. Terus misal pakai celana jeans itu digantung sampai seminggu, pakai itu mulu. Katanya semakin bela itu semakin keren. Nah sekarang dengan adanya corona ini apa-apa ngelap apa-apa pakai tisu ya kan, pakai hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun. Terus tiap pergi dari mana-mana baju langsung ditaruh di tempat cucian kotor. Nah itu positifnya sih menurut aku. Terus yang keempat termasuk aku akhirnya mengingatkan untuk mau olahraga, karena sebelum-sebelumnya memang fokusku adalah bekerja. Aku dulu sempat sih ikut nge-gym kayak gitu, tapi karena menurut aku nggak begitu penting, akhirnya aku memberhentikan itu gitu guys. Nah itu positifnya akhirnya mengingatkan kita lagi bahwa olahraga itu penting. Terus yang kelima, ini yang paling gimana ya, serba salah sih ngomongnya tapi bener juga gitu, mengistirahatkan bumi lah istilahnya. Karena kan kemarin tuh polusi udah parah banget. Akhirnya dengan adanya ini semua pabrik-pabrik dihentikan. Memang ekonomi akhirnya parah banget lah ini, apalagi dekorasi. Dekorasi nggak ada sama sekali nih, nggak tahu sampai kapan. Tapi ya akhirnya polusi berkurang, orang-orang banyak yang berdiam diri di rumah. Nah itulah, semua masalah pasti ya ada plus minusnya. Ya intinya aku membuat video ini tuh untuk berbagi informasi ke teman-teman yang belum tahu, yang sudah tahu mungkin bisa disalurkan ke teman-teman yang lain, atau tambahan informasi lainnya yang menurut kalian tuh bermanfaat, atau ide-ide apa yang kiranya bisa kita lakukan di permasalahan kita yang seperti ini gitu. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.